saya ingin berpesan untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Saya bilang hidup kita ini hanya menjalani takdir. Problemnya kita tidak pernah tahu takdir kita di mana sampai kita menjalaninya. Organisasi ini tidak boleh dipimpin oleh sembarang orang. Tidak boleh dipimpin oleh mereka yang tidak memiliki jejak sedikit pun terhadap organisasi yang kita cintai. Harus jelas kiprahnya, harus jelas sejarahnya selama di Ansor seperti apa. Yang berbahagia, Menteri Agama Republik Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia ke-24. Jadi untuk melengkapi apa yang disampaikan Hasan Sagala tadi. Jadi kebetulan Menteri Agama sekarang ini Menteri Agama yang ke-24. Dan alhamdulillah malam ini berkenan membersamai kita semua. Memperingati Harlah Gerakan Pemuda Ansor tanggal 24 bulan 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati, kita ta'zimkan para kiai, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus yang ada di tengah-tengah kita, Habib Salim bin Sindan, alhamdulillah berkenan hadir bersama-sama kita. Pak Hasan Sagala, beliau nggak pakai jaket Banser karena kemarin jadi kandidat ketua PWNU DKI. Meskipun tidak ada yang milih. Minimal kandidat lah, Habib. Sudah top lah itu, minimal kandidat. Di antara 7 juta Nahdliyin di DKI yang berani mencalonkan diri sudah top. Kalau belum ada yang milih itu belum rezekinya. Yang penting sudah terkenal. Ini Satkornas itu, Satkornas Banser itu namanya Banser, harusnya gagah, tegak gitu kan. Tapi Hasan Sagala ini berbeda. Hasan Sagala ini agak flamboyan begitu dan tawaduk. Tawaduk, saya menugaskan dia sebenarnya untuk menggantikan almarhum dan Alfa Isnaini. Tapi karena ketawaduannya dia menolak. Saya tidak pantas menggantikan dan Alfa Isnaini, kata sahabat Hasan Sagala. Jadi biarlah Kasat Kornas tetap dan Alfa Isnaini dan saya tetap menjadi wakilnya, kata Hasan Sagala. Nah ini sikap tawadu yang luar biasa, oleh karena itu saya usulkan kepada Menteri Agama untuk mengajak dia sebagai tenaga ahli di sana gitu. Yang berbahagia, Menteri Agama Republik Indonesia. Menteri Agama Republik Indonesia ke-24. Jadi untuk melengkapi apa yang disampaikan Hasan Sagala tadi. Jadi kebetulan Menteri Agama sekarang ini Menteri Agama yang ke-24. Dan alhamdulillah malam ini berkenan membersamai kita semua. Memperingati Harlah Gerakan Pemuda Ansor tanggal 24 bulan 4. Yang saya cintai, saya banggakan, sahabat-sahabat saya semua, seluruh pengurus pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor maupun yang bukan pengurus, sahabat-sahabat barisan Ansor Serbaguna yang malam ini kelihatan ya gagah-gagah lah, masih seger-seger. Tadi saya melihat sahabat saya Taufik yang dulu kurus kering, itu sekarang sudah ada lemaknya, alhamdulillah. Saya kira dulu nggak tertolong ya, Jo. Ternyata Allah masih memanjangkan umurnya dan menambah lemaknya, alhamdulillah. Sekarang sahabat Taufik bersama-sama kita dan ini energi baru, bukan energi baru, ini energi yang kembali. Jadi selama ini sahabat Taufik ini yang menghandle perjuangan kita, pertarungan kita di media sosial, dan dia sekarang sudah
bersama kita kembali, dan saya kira akan mengawal sesuai dengan apa yang menjadi semangat baru kita, transformasi media juang. Ini luar biasa judulnya, transformasi media juang. Jadi dari offline ke online lah, begitu kira-kira. Dan sahabat-sahabat saya sekalian yang ada di seluruh dunia, di seluruh Indonesia dan beberapa cabang di luar negeri yang mengikuti secara virtual melalui Zoom, mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah di peringatan Harlah dan Nuzulul Quran malam hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan untuk bisa bersilaturahim pada malam hari ini, baik secara offline maupun secara virtual dalam peringatan Nuzul Quran dan Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-87. Ini memang peringatan yang istimewa, sahabat-sahabat sekalian. Ini tahun kedua kita memperingati secara tidak biasa. Kalau tahun lalu kita peringati Harlah secara murni online gitu ya. Kita laksanakan melalui Zoom dengan cara yang memang praktis, sangat baru buat kita semua. Dan hari ini kita sudah mulai separuh-separuh, separuh online, separuh offline. Namun sahabat-sahabat sekalian, yang paling membahagiakan buat saya, bisa jadi ini adalah Harlah terakhir yang saya ikuti dan saya berdiri di podium ini sebagai ketua umum. Insya Allah tahun depan ketua umum atau yang berpidato di sini sudah bukan saya lagi. Insya Allah. Bisa saja sahabat Adin, bisa sahabat Timbul Pasaribu, bisa. Ya bisa siapa saja. Yang tidak bisa itu yang tidak pernah ikut kegiatan-kegiatan di Ansor yang menjadi ketua umum, tidak bisa itu. Jadi yang menjadi ketua umum itu yang memang memiliki energi yang tersambung dengan gerakan pemuda Ansor dan tidak pernah terputus sedikit pun. Jadi kalau tiba-tiba ada orang mau masuk jadi ketua umum gitu ya, pengen jadi ketua umum karena merasa menjadi tokoh itu dan mampu menguasai medan pertarungan, merasa mempunyai logistik yang cukup, terus tiba-tiba pengen jadi ketua umum, tidak bisa. Selama dia tidak pernah mengikuti proses beraktivitas, proses bergerak di Gerakan Pemuda Ansor. Jadi mimpi sajalah, mimpi saja itu. Dan saya kira kader-kader seluruh Indonesia ini mendengarkan semua dan akan membuat barikade untuk orang-orang yang akan memiliki maksud dan keinginan seperti ini. Jadi Ansor ini organisasi serius, Ansor ini organisasi yang diberkahi dan tidak bisa dijadikan uji coba ataupun coba-coba gitu ya oleh siapapun untuk menjadi pemimpin di sini di Gerakan Pemuda Ansor. Menjadi ketua, menjadi pimpinan di Gerakan Pemuda Ansor itu kader-kader yang sudah teruji, kader-kader yang memiliki rekam jejak yang jelas. Jadi tanpa itu tidak mungkin, atau kita tidak rela lah, kita tidak rela kalau organisasi yang penuh berkah ini nanti dipimpin oleh mereka yang memang tidak memiliki jejak sejarah sedikit pun di organisasi besar ini. Tadi saya lupa menyebut yang berkuasa di pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Faisal Saimima. Saya melihat gestur duduknya sudah gelisah, nggak disebut-sebut gitu. Itu di situ deh. Orang kuat, berkuasa penuh dan semena-mena di pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor. Sahabat-sahabat sekalian, saya harus mengakui, kita semua saya kira harus mengakui,
tanpa sahabat Faisal Saimima, kalau tidak ada gugus tugas, apa judulnya Sal? Gugus tugas penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh sahabat Faisal Saimima, maka praktis dalam setahun ini kita tidak ada kegiatan. Yang menghidupkan organisasi salah satunya setahun terakhir ini ya sahabat Faisal Saimima. Saya tahu dengan segala keterbatasan gitu ya, dia melakukan improvisasi sehingga mampu menggerakkan seluruh kader di seluruh dunia. Bahkan sahabat-sahabat kita di luar negeri ikut juga melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh gugus tugas penanganan COVID-19 pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Jadi Ansor ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Ansor ini luar biasa, dan saya kira kalau ditanya organisasi pemuda mana yang paling menjiwai peringatan kita malam ini Nuzulul Quran, organisasi pemuda yang mana? Pasti jawabannya Gerakan Pemuda Ansor. Kenapa? Kita tahu Nuzulul Quran ini ayat pertama yang diturunkan itu adalah Iqra. Iqra, bacalah. Kita berbeda dengan yang lain. Kalau kelompok-kelompok yang tekstualis, bacalah, Iqra, bacalah itu ya dianggap membaca begitu saja. Hanya berhenti membaca. Tapi Ansor memaknai Iqra bukan hanya membaca, tapi mengkaji, mendalami. Itu. Jadi melakukan kerja-kerja kemanusiaan, semua ini Iqra, membaca situasi. Jadi membaca bukan hanya yang tertulis, bukan hanya yang tersurat, tetapi juga membaca apa yang tersirat. Jadi saya kira tepat sekali jika malam ini kita melakukan peringatan Nuzulul Quran berbarengan dengan peringatan Harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-87. Ini luar biasa, dan saya kira kalau kita berharap di tempat lain ada yang begini, susah. Hanya Ansor yang bisa begini insya Allah. Nah, oleh karena itu penting sahabat-sahabat sekalian untuk ini menjadi pegangan buat kita semua. Menjadi pegangan buat kita semua bahwa arah yang kita tuju ini, trajektori yang kita tuju ini sudah benar. Jadi mengabdi, berkhidmah di Gerakan Pemuda Ansor ini adalah perkhidmatan yang sudah benar. Perkhidmatan terhadap Kiai dan perkhidmatan terhadap NKRI. Ini tidak pernah lepas dan tidak pernah luntur dari diri kita semua. Kita selalu meyakini bahwa perjuangan kita ini selalu atau tidak pernah bergerak dari melindungi Kiai, tidak pernah bergerak dari menjaga NKRI. Dua-duanya sering saya jelaskan di banyak forum. Melindungi Kiai itu wajib karena Kiai lah yang menjaga moral kita. Kiai-kiai lah yang mendidik kita. Kiai-kiai lah menjadi benteng pertahanan moral kita di tengah gerusan arus informasi, di tengah gerusan budaya-budaya atau kultur-kultur yang saya kira membanjir sangat deras, dan kita nyaris tidak memiliki filter. Filter yang kita miliki hanya Kiai, maka kita wajib melindungi para Kiai. Melindungi NKRI juga kewajiban. Kita tidak pernah bergeser sedikit pun dari ikhtiar untuk melindungi NKRI. Kita yakini bahwa NKRI ini adalah hasil perjuangan dari Kiai-Kiai kita. Hasil perjuangan Kiai-Kiai kita itu artinya adalah harga diri buat kita. Ada menginjak-injak harga diri kita, maka dia akan berhadapan-hadapan dengan kita. Barisan Ansor Serbaguna dan Gerakan Pemuda Ansor. Jadi kembali lagi sahabat-sahabat sekalian, dengan cita-cita seperti ini, dengan garis perjuangan yang jelas seperti ini, dengan trajektori yang tidak pernah berubah sejak 87 tahun yang lalu sampai sekarang. Jadi organisasi ini tidak boleh dipimpin oleh sembarang orang. Tidak boleh dipimpin oleh mereka yang tidak memiliki jejak sedikit pun terhadap organisasi yang kita cintai ini. Harus jelas kiprahnya, harus jelas sejarahnya selama di Ansor seperti apa. Kalau tidak ada ya sudah, kita lupakan saja. Kita lupakan. Jadi jangan pernah silau. Jangan pernah silau. Jadi kalau hari ini ada menteri yang hadir di tengah-tengah kita, peringatan Harlah Ansor ke-87 ini, ya nggak usah silau, biasa saja. Ansor didatangi menteri biasa, datangi presiden saja biasa kok. Ya kan? Kalau hari ini Ansor memperingati Harlah ke-87 didatangi oleh Menteri Agama, mungkin ke-88, ke-89 atau ke-90 nanti
Harlah Ansor didatangi presiden atau wakil presiden, bisa aja. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua mungkin. Semua mungkin selama kita tahu kemungkinan ini bergerak kemana dan kita menyambutnya seperti apa. Saya di status Facebook terakhir saya itu yang punya akun Facebook nggak? Punya ya? Punya kuota nggak? Nah itu problem kedua itu. Punya akun Facebook tapi nggak punya kuota, nggak bisa buka-buka. Saya bilang hidup kita ini hanya menjalani takdir. Problemnya kita tidak pernah tahu takdir kita di mana sampai kita menjalaninya. Jadi kita ini menanti kepastian dalam ketidakpastian. Nah gitu. Ketika hal itu datang maka itu adalah kepastian. Dan kepastian tidak pernah bisa ditolak oleh siapapun. Itu Pak. Jadi kalau harlah nanti berikutnya barulah berikut tahun depan ada Menko yang datang, berikutnya lagi ada Presiden Singapura misalnya datang sini, ya biasa saja. Itu. Dan mudah-mudahan nanti di harlah ke-90 ini agak keramat soalnya 9. Harlah ke-90 itu semua presiden, wakil presiden dan menteri-menterinya hadir di harlah Gerakan Pemuda Ansor di saat pandemi Covid sudah usai. Wah, luar biasa itu. Itu luar biasa. Dan saya kira kalau kita berdisiplin protokol kesehatan dan terus-menerus memunajatkan doa gitu ya, minta kepada Allah agar pandemi ini juga segera diakhiri, dicabut ya. Saya kira bukan tidak mungkin. Kita tidak perlu takut misalnya isu-isu atau sekarang akan datang gelombang kedua pandemi Covid di Indonesia, itu janganlah. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir selama kita menjaga diri kita disiplin terhadap protokol kesehatan gitu ya. Kemudian di saat yang sama kita memunajatkan doa, insya Allah Indonesia ini aman, baik-baik saja. Pemerintah sudah berusaha berikhtiar gitu ya dengan memberikan vaksin kepada seluruh warga negara dengan melakukan pembatasan-pembatasan termasuk nggak boleh mudik nggak boleh. Jadi nah ini mudik nggak boleh, open house nggak boleh. Jadi alhamdulillah ketua umum ini damai rasanya. Jadi kalau ada nanti di puasa terakhir ada yang telepon assalamualaikum, hanya saja waalaikumsalam. Saya tutup lagi sudah. Karena nggak ada lagi ongkos mudik dan tidak ada lagi open house. Jadi silahkan di rumah masing-masing, kalau perlu Indomie kita kirim. Jadi udah nggak musim lagi THR-an, nggak musim udah sekarang. Kalau nggak ada lebaran kok THR. Saya lupa satu lagi, nah sahabat saya ini harus saya kenalkan kepada kita semua nih. Habib Alto Luger. Nah, ini sahabat saya, sahabat Alto ini, beliau dia lama di Timur Tengah gitu. Kalau yang lain ngaji dia perang, gitu. Dan saya banyak belajar dari sahabat Alto Luger ini tentang terorisme, tentang kelompok radikal, pergerakan ISIS gitu ya, sehingga sampai sekarang kita konsisten terus menolak mereka. Itu salah satunya ya juga karena jasanya sahabat Alto ini yang memberikan gambaran-gambaran bagaimana jika ISIS melakukan penetrasi, ketika ISIS masuk ke negeri ini itu apa yang akan terjadi, ya gambaran-gambaran dari sahabat Alto ini. Maka kita harus berterima kasih pada sahabat Alto atas keluangan waktunya untuk terus memberikan input kepada kita, diskusi-diskusi kepada kita, sehingga kita tahu dan bisa membayangkan kira-kira ini kalau kelompok-kelompok radikal ini berkuasa gitu, mampu menguasai tata sosial di negeri ini, apa yang akan terjadi. Sehingga mati-matian kita akan terus menghambat mereka, mati-matian kita akan terus menghadang mereka, apapun taruhannya. Dan ini akan kita lakukan tanpa minta bayaran. Kita ikhlas melakukan ini karena kecintaan kita kepada negeri ini. Ini hanya Banser yang punya. Banyak yang meragukan, memang banyak yang meragukan, tapi ya biar saja orang ragu. Memang semua keyakinan itu paling ideal itu harus dimulai dari keraguan. Jadi memang harus ragu dulu baru yakin. Ya, kalau kita tidak meragukan sesuatu, maka kita akan sulit meyakini sesuatu. La ilaha illallah itu dimulai dari la. Dimulai dari keraguan. La, tidak.
Tidak itu keraguan. Tapi ujungnya adalah ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah. Jadi tidak ada selain Allah. Saya kira biar saja orang ragu dengan apa yang kita lakukan. Bahwa kita ini melakukan ini karena kecintaan kepada negeri ini. Dan tidak mengharap apapun, silahkan. Orang ragu silahkan. Orang kemudian mensuudoni, ya melakukan ini karena pengen jadi menteri agama. Oh tidak. Mohon maaf, tidak. Kita tidak melakukan ini karena demi jabatan. Kita mencintai negeri ini bukan karena mengejar jabatan, tidak. Karena lebih kita berpikir bahwa peradaban kemanusiaan, peradaban manusia, peradaban anak cucu kita ini jauh lebih penting dari segala-galanya. Kita tidak mungkin mewarisi dunia yang kacau balau. Kita tidak mungkin mewariskan dunia yang kacau balau. Kita tidak mungkin mewariskan dunia yang porak-poranda kepada anak cucu kita. Kita sudah diwarisi dunia, diwarisi negeri yang indah seperti ini oleh kakek, nenek moyang kita. Alangkah jahatnya kita jika kita mewariskan dunia yang berantakan kepada anak cucu kita. Kita tidak boleh melakukan itu, oleh karena itu kita harus bersama-sama menjaganya. Di pundak sahabat-sahabat sekalian, saya kira masa depan, eksistensi dan konsistensi perjuangan gerakan pemuda Ansor ini dipertaruhkan. Jadi kalau saya minta tadi sahabat Adin duduk di kursi saya itu jangan dimaknai yang berlebihan, tidak. Karena yang kosong memang kursi saya gitu. Jadi nggak ada makna apapun, tidak ada makna apapun. Kemudian kalau dia nanti menjadi ketua umum pidato di sini, ya itu rezeki dia, gitu saja. Jadi tidak ada hubungannya. Jadi tidak hubungannya dan jangan dihubung-hubungkan, nggak ada itu, nggak ada. Jadi biasa saja. Karena juga harus membuktikan gitu. Jadi urusan apa? Mengelola organisasi sebesar Ansor dengan 7 juta anggota ini bukan persoalan mudah. Tidak bisa diselesaikan hanya dengan kur, tidak bisa. Karkur di mana? Tidak bisa, harus ada sesuatu itu. Kalau tidak ada hal yang konkret, setidaknya ada ideologi yang ditawarkan, ideologi perjuangan yang mengena kepada basis, yang mengena kepada seluruh kader. Ideologi perjuangan ini yang harus ditawarkan. Ya kalau hanya menawarkan kur, ya apa bedanya sahabat Adin dengan komisaris PT Pos? Ya tidak ada, ya sama saja. Jadi beda, jadi Ansor ini bukan PT Pos gitu loh. Meskipun jaringannya mungkin sama ya, jaringannya sama, tapi hati-hati. Jadi jangan kegeeran. Jadi duduk di situ bukan berarti otomatis menjadi ketua umum, tidak. Masih panjang perjuangan. Tetapi bahwa menang 1 set iyalah. Soal set berikutnya kalah dengan yang lain, yaitu nasib. Ini ada lagi yang mau digoreng nggak ini? Ya sahabat-sahabat sekalian, mana Saleh? Oh iya Saleh Ramli. Saya lupa ada yang pengen jadi ketua umum juga ya. Saleh Ramli. Tolong Pak Irul lukir dulu tempat duduknya. Ya, ayo lukir. Jangan. Pak, sini lukir. Ayo Pak Saleh, lukir sini Pak. Lukir dulu. Duduk sini. Ini perintah ketua umum. Jadi kalau perintah ketua umum tidak boleh ditolak. Ayo Pak Irul, lukir Pak Irul. Ayo Saleh. Pak Irul ke sana dulu biar Pak Saleh ke sini. Nah. Sini Pak Saleh. Ayo Pak Saleh sini. Nah, ini baru cocok. Dari matahari itu terbit dari timur. Ya kan? Nah, maka nanti Sorban Nusantara direkturnya harus dari timur. Itulah kira-kira yang dipesankan. Oh,
Pak Saleh ini luar biasa. Saya tahu ini kader luar biasa Pak Saleh. Ideologinya terjaga dan kemampuannya untuk membridging itu menjahit itu ya, menjahit jejaring itu juga luar biasa. Hanya salah pilih saja kemarin di Pilpres itu. Iya, sehingga rasa-rasanya berat gitu Pak Saleh. Beliau ini mampu menjahit kekuatan dan bagus dan saya kira begini sahabat-sahabat sekalian. Potensi-potensi yang ada itu ada seperti sahabat Adin, ada seperti sahabat Saleh Ramli, dan ada seperti sahabat-sahabat yang lain. Tinggal bagaimana ini menyatukan. Nah, ketua umum yang nanti setelah saya ini harus mampu menyatukan kekuatan-kekuatan ini. Tidak boleh meninggalkan satu dengan yang lain. Pak Saleh, jadi nanti siapapun ketuanya ajaklah Pak Saleh Ramli. Ya kapan lagi? Ya harlah memang enak ya. Kita ini memperingati harlah. Ya kita senang gitu kan. Kita memperingati harlah sampai 87 tahun Ansor nggak bergeming. Di saat yang sama kita memperingati nuzul Quran, di mana kita keluar dari jalur gelap ke jalur yang terang. Minadzulumati lan nur gitu kan. Ini pas banget. Jadi kalau kita isi dengan kebahagiaan malam ini ya pas. Jadi Pak Saleh santai saja, nggak usah tersinggung, nggak usah santai aja, nggak usah tegang, nggak usah lapor pimpinan lah. Pak Saleh ini tahu pimpinannya itu sahabat saya. Santai saja, semua memiliki kesempatan yang sama. Jangan khawatir, kesempatannya sama, nasibnya yang berbeda. Ya, ini calon-calon pemimpin kita, sahabat-sahabat sekalian, dan kita tentu berdoa, kita berharap Ansor ini nanti setelah generasi saya, setelah generasi sekjen, dan saya kira sebagian besar dari pengurus harian saat ini pensiun gitu, akan diganti oleh generasi-generasi yang lebih cakap, generasi-generasi yang lebih bisa membawa kehormatan gerakan pemuda Ansor ini melampaui generasi-generasi sebelumnya. Kita berharap dan saya yakin itu mampu dengan resources yang kita punya hari ini. Saya kira ini sahabat-sahabat sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat sekalian dan sahabat-sahabat yang ada di media virtual. Selamat merayakan harlah Gerakan Pemuda Ansor ke-87, dan saya ingin berpesan untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat semua, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Ketua Umum untuk tetap